Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Arba'in Nawawi, bab yang kedua, yaitu eh, hadis yang kedua yang membahas tentang Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Hadis yang kedua ini yang pada intinya adalah malaikat Jibril mengajarkan kepada para sahabat tentang rukun Islam, rukun iman, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas rukun Islam, di mana yang pertama adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kita bahas dulu yang satu ini. Konsekuensi daripada syahadat, orang yang mengatakan, ya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Artinya adalah seorang manusia harus mengakui dengan lisan, ya, dan hatinya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Allah satu-satunya yang berhak disembah. Ini ya konsekuensi daripada syahadat tersebut. Tetapi kalau ada pertanyaan, jika orang yang bersaksi itu bisu, nah bagaimana ini jawabannya? Tetap dia itu bersaksi dalam hatinya, ya, bersaksi dengan hatinya. Itu juga sudah termasuk syahadat, ya. Karena lisannya tidak mampu berucap seperti layaknya kita, ya, yang bisa berucap ini. Lalu kemudian apakah syahadat ini memasukkan seseorang ke dalam Islam? Maksudnya menjadikannya muslim. Kita katakan iya. Walaupun kita tidak tahu ya dalam hatinya ini apakah dia benar-benar bersyahadat atau tidak. Ya, tetap dia dikatakan muslim. Bagaimana ya ketika dulu zaman Rasulullah ketika berperang, ada seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid, ya kalau tidak salah. Dia waktu itu ingin memenggal seseorang, dan orang ini pada saat itu dia bersyahadat. Lalu kemudian setelah bersyahadat, kemudian dibunuh oleh Usamah. Nah, terdengarlah, diadukanlah kabar ini, peristiwa ini kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Apakah engkau membunuh setelah orang mengatakan la ilaha illallah? Apakah engkau membunuh setelah orang mengatakan la ilaha illallah? Kata Rasulullah. Terus diulang. Walaupun Usamah waktu itu mengatakan, ya Rasulullah, dia hanya berlindung dari ucapannya, wahai Rasulullah. Bahkan di riwayat yang lain mengatakan, apakah engkau sudah membelah dadanya? Kata Rasulullah. Itu ya, kalau hati orang mah kita tidak tahu. Apakah dia benar-benar bersyahadat atau tidak. Lalu kemudian konsekuensi daripada syahadat tersebut yang kedua adalah dia bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, di sini persaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah menuntut beberapa perkara. Yang pertama, membenarkan apa-apa yang beliau kabarkan tanpa disertai keraguan atasnya. Jadi apapun yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajib kita membenarkannya dan tidak boleh lebih mengedepankan akal daripada apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini konsekuensinya ya kalau orang bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lalu kemudian yang kedua, mengamalkan perintah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ragu. Apa-apa yang diperintahkan kita kerjakan, apa yang dilarang kita tinggalkan tanpa ragu. Tinggalkan apa yang dilarang, lakukan apa yang diperintahkan.
wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu ya sikap orang yang bersyahadat. Lalu kemudian yang ketiga, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ragu. Tadi yang pertama ya, membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, melakukan perintahnya tanpa ragu, meninggalkan larangannya tanpa ragu. Ini konsekuensi daripada syahadat tersebut. Jadi kalau ada orang yang bersyahadat lalu kemudian dia tidak percaya dengan apa yang dikabarkan Nabi, dia tidak melakukan apa yang diperintahkan Nabi, maka syahadatnya cacat. Lalu kemudian yang keempat, tidak mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya kalau orang sudah bersyahadat, dia harus mendahulukan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan perkataan yang lain. Misalkan kalau ada guru kita yang perkataan ini bertentangan dengan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tinggalkan perkataan ustadz kita ini. Lalu kemudian kita ambil perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun itu ya, siapapun itu, kalau sudah bertentangan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perkataannya itu harus ditinggalkan. Itulah ya, termasuk salah satu cara kita menghormati guru kita dengan tidak mengikuti pendapatnya yang salah, dengan tidak mengikuti perkataannya yang bertentangan dengan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian yang keempat, tidak mengada-ngadakan sesuatu dalam agama Allah ini. Artinya tidak melakukan perkara bid'ah. Itu ya, tidak melakukan perkara bid'ah. Tidak mengada-ngada dalam suatu perkara. Karena sesungguhnya semua sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Tidaklah segala sesuatu yang mendekatkan kita ke surga, terkecuali Rasulullah sudah jelaskan. Tidaklah sesuatu tersebut yang mendekatkan kita ke neraka, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan kepada kita. Jadi cukup bagi kita dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, melakukan perintahnya, menjauhi segala larangannya, termasuk menjauhi perkara yang bid'ah. Lalu kemudian konsekuensi yang keenam adalah tidak berbuat bid'ah terhadap hak pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apapun yang tidak berasal darinya, termasuk dengan mengatasnamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun itu ya, walaupun tujuannya baik, mengatasnamakan Nabi, sementara itu tidak diperintahkan, tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semua itu harus kita tinggalkan. Itu ya konsekuensinya daripada kita bersyahadat tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu yang ketujuh, engkau harus memiliki keyakinan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak memiliki hak dalam rububiyah. Ini terkadang ya yang tergelincir dari sebagian saudara kita. Seakan-akan sifat Allah disamakan dengan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini juga rububiyah. Ya. Seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabulkan semua permintaan. Misalkan ini ada orang yang ke kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian dia meminta ya di kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, maka ini adalah hal yang dilarang karena yang mengabulkan permintaan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian yang kedelapan, menghormati sabda-sabda beliau, menghormati ucapan-ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak meletakkan hadis-hadis beliau di tempat yang tidak layak. Ini termasuk adab ya, adab kita. Termasuk adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan tidak sembarangan mengatakan sebelum di cross check ini, misalkan hadisnya apakah itu palsu, apakah dhaif, apakah sahih dan yang lainnya, kita mempunyai adab ya untuk menyampaikan hadis tersebut.
Apabila hadis tersebut misalkan masih samar-samar ya, apakah ini lemah ataukah sahih, maka salah satu adab kita adalah kita katakan diriwayatkan dalam sebuah hadis. Jadi kita tidak boleh langsung mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bla 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 dan lain sebagainya. Nah, apalagi ya ada orang yang sembrono ya tanpa cross check terlebih dahulu mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, eh, Rasulullah mengatakan amin 3 kali bagi orang yang tidak bermaaf-maafan sebelum datang bulan Ramadan, kan begitu ya biasanya lah sering diucapkan ini terkadang sebagian dai menjelang Ramadan, apalagi di awal-awal Ramadan tersebut, padahal ini kan hadisnya palsu. Jadi tidak boleh ya kita seenaknya mengatakan itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita sudah tahu ya, barang siapa yang berdusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di api neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, itulah dia ya konsekuensi daripada syahadat tersebut. Lalu kemudian rukun Islam yang kedua adalah sholat. Ada dua pendapat tentang orang yang tidak sholat. Pendapat pertama mengatakan dia kafir, lalu kemudian pendapat yang kedua adalah tidak kafir, tetapi orang yang bersangkutan pelaku dosa besar. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa orang yang tidak sholat maka dia kafir. Dengan landasan hadis, batasan antara kita dengan orang-orang kafir itu adalah sholat. Jadi barang siapa yang tidak sholat maka dia kafir. Lalu pendapat Imam Syafi'i belum mengatakan tidak kafir. Ya, dengan catatan kalau dia meyakini bahwa sholat itu adalah kewajiban tetapi dia malas mengerjakannya, ia termasuk pelaku dosa besar. Itu orang fasik. Akan tetapi kalau dia meyakini bahwa sholat ini adalah bukan kewajiban, maka mutlak orang tersebut kafir. Nah, lalu bagaimana dengan sholat berjamaah? Sama, sholat berjamaah juga ada dua pendapat. Yang pertama ada yang mengatakan wajib, lalu yang kedua ada yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan wajib dasarnya banyak sekali. Hadis-hadisnya banyak sekali yang menyebutkan diantaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu beliau ingin digantikan sebagai imam. Beliau ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Akan tetapi itu tidak dilakukan disebabkan karena di sana ada perempuan. Nah, dalil ini menunjukkan bahwa wajibnya sholat berjamaah kata para ulama. Di antaranya juga sebuah hadis ada laki-laki yang buta yang minta izin kepada Rasulullah untuk dibolehkan supaya tidak berjamaah. Dia berkata demikian, rumahnya jauh, khawatir dia akan jatuh atau dimangsa binatang buas dan yang lainnya. Dia mengatakan, bolehkah aku tidak berjamaah wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan boleh. Tapi setelah beberapa meter kemudian dia dipanggil lagi. Dia ditanya, apakah kamu mendengarkan azan? Kata Rasulullah. Lalu orang buta ini mengatakan, iya wahai Rasulullah. Kalau begitu, kamu tetap berjamaah, kata Rasulullah. Nah, ini juga dalil kata para ulama mewajibkan bahwa sholat berjamaah itu adalah wajib. Pendapat yang kedua itu adalah sunnah. Tapi walaupun sunnah, jangan disepelekan. Nah, berjamaah nama juga sunnah ya nggak apa-apa tuh misal. Ya, jangan nggak gitu juga. Itulah ya tata cara sholat dan yang lainnya insya Allah kita akan bahas di lain waktu. Lalu yang ketiga yaitu menunaikan zakat. Baik itu zakat mal ataupun zakat badan. Lalu kemudian rukun yang keempat yaitu berpuasa Ramadan. Ini juga insya Allah nanti kita bahas panjang lebar ya. Yang kelima menunaikan haji ke Baitullah. Nah, menunaikan haji ini kemarin ada sebuah pertanyaan. Apakah umroh itu termasuk haji kecil atau tidak? Memang ada yang berpendapat bahwa umroh itu adalah haji kecil. Tapi kalau kita lihat sanad-sanad hadis tersebut, semuanya rata-rata dhaif ya. Yang pendapat yang benar, pendapat yang kuat adalah
bahwa umrah itu tidak termasuk haji. Tapi tetap umrah itu kan pahalanya besar. Nah ya, itulah rukun Islam, di mana Jibril mengajarkan kepada para sahabat secara langsung. Lalu kemudian kita lanjutkan kepada rukun iman. Rukun iman. Iman itu mengharuskan adanya sikap menerima dan tunduk. Hal ini untuk menghindar dari sikap hanya mengikrarkannya saja, namun hatinya menolak hal itu. Seperti yang dilakukan oleh Abu Thalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dia berikrar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang benar. Ya, iya betul dia berikrar, akan tetapi tidak menerima risalah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, jadi rukun yang pertama ini yaitu beriman kepada Allah. Nah, cakupan iman kepada Allah ini harus dicatat baik-baik ya. Cakupan iman kepada Allah meliputi 4 hal. Yang pertama, beriman dengan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengingkari keberadaan Allah, maka dia bukan orang yang beriman. Jadi kita wajib mengimani bahwa Allah itu ada. Kalau tidak mengimani berarti dia bukan orang yang beriman. Lalu kemudian yang kedua, beriman dengan keesaan Allah dalam rububiyahnya. Artinya kita meyakini bahwa dialah satu-satunya Rabb ya, yang esa, yang menciptakan, yang menguasai, yang memberi rizki. Nah, kita wajib mengimani demikian. Pemilik, pengatur segalanya ya, menciptakan langit dan bumi. Ini wajib kita iman. Lalu kemudian yang ketiga, beriman terhadap keesaan Allah dalam uluhiyahnya. Bahwa Allah Ta'ala sajalah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Ini terkadang banyak di antara kita yang tergelincir ya dalam perkara ini. Rububiyah, lalu kemudian uluhiyah, lalu kemudian asma dan sifat. Rububiyah ini kalau kita tanyakan kepada orang-orang kafir, mereka jawabannya pasti Allah. Kita mengenai rububiyah ini, orang-orang kafir Quraisy juga mereka meyakini. Kalau ditanya ya dalam Al-Qur'an disebutkan, kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Mereka katakan Allah. Dia bertauhid, tauhid rububiyah. Akan tetapi uluhiyahnya cacat. Di samping dia meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, tetapi dia menyembah kepada selain Allah. Maka tauhidnya cacat dia. Lalu kemudian yang keempat, beriman terhadap asma dan sifat-sifatnya, yaitu dengan menetapkan apa yang ditetapkannya untuk dirinya dalam kitabnya atau dalam sunnah rasulnya. Kita kalau masalah ini jangan mengedepankan akal, cukup kita imani saja. Termasuk sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah yang disifati di dalam Al-Qur'annya yang menyifati dirinya. Contohnya misalkannya di mana Allah, kursi Allah, tangan Allah, wajah Allah, cukup kita imani saja. Cukup kita imani dan tidak usah di takwil-takwil. Seperti kursi Allah ditakwil bahwa itu maksudnya adalah kekuasaan Allah. Kalau demikian, kenapa tidak dinamakan dengan ayat kekuasaan bukan ayat kursi? Nah, dalam bab ini juga sudah saya jelaskannya di video sebelumnya. Maka kita lanjut saja. Lalu kemudian rukun iman yang kedua yaitu beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ya, cakupan iman kepada malaikat ya mencakup beberapa perkara. Di antaranya beriman dengan nama-nama mereka. Sudah diketahui ya seperti Jibril, Mikail, Israfil, Israil dan yang lainnya. Kita juga beriman bahwa mereka memiliki tugas masing-masing. Mereka memiliki tugas masing-masing, itu yang kita imani. Ada yang menyampaikan wahyu, menurunkan rezeki, menanya dalam kubur ya dan yang lainnya.
itu surga, neraka. Di antaranya juga para malaikat ada pula yang ditugaskan berkeliling di muka bumi. Ini juga kita imani. Di antara mereka ada yang mencabut nyawa, ya tugasnya. Di antaranya juga ada yang ditugaskan menanyai mayit di dalam kuburnya. Di antara mereka juga ada yang ditugaskan memberi penghormatan kepada penduduk surga. Jadi semuanya ini wajib kita imani. Rukun yang ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Barang siapa yang tidak percaya kepada Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, maka dia kafir. Gitu ya. Apalagi dengan kitabnya yang terakhir sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Barang siapa yang tidak percaya kepada Al-Quran, termasuk saudara-saudara kita ini yang Nasrani ini ya. Kalau tidak percaya kepada Al-Quran, tetap dia itu kafir. Rukun yang keempat, yaitu beriman kepada Rasul-Rasulnya. Wajib ya, kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Lalu kemudian, yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Dinamakan akhir karena dia adalah tahapan atau fase terakhir dari perjalanan manusia dan makhluk lainnya. Karena manusia itu kan menjalani 4 tahap kehidupan. Yang pertama, kehidupan di dalam rahim. Lalu kemudian yang kedua, kehidupan di dunia. Yang ketiga, kehidupan di alam barzah. Yang keempat, kehidupan di hari kiamat. Dan inilah kehidupan yang paling akhir. Jadi, semua kehidupan ini tidak bisa disamakan. Ada orang yang menyamakan alam barzah dengan alam dunia. Makanya kan sering kita dengar juga sebagian orang mengatakan ruhnya balik ke dunia. Tidak mungkin. Termasuk ruhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan kembali ke dunia. Kalau sekiranya ruh Nabi bisa kembali ke dunia, harusnya mereka yang berkeyakinan demikian belajar hadis dong. Apakah hadis ini sahih atau hadis ini palsu dan yang lainnya. Ya, sekali lagi tidak mungkin ruh itu kembali ke dunia. Sebab di dunia ini orang yang hidup di dunia akan berada di alam ruh, akan berada di alam barzah apabila dia sudah meninggal. Jadi tidak mungkin akan kembali lagi ke dunia. Kemudian yang terakhir adalah beriman kepada takdir baik dan buruknya. Ini wajib kita imani. Apabila kita mendapatkan takdir yang baik, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mendapatkan nikmat ya, kita katakan alhamdulillah. Tapi kalau kita mendapatkan sebaliknya, kita mendapatkan keburukan, maka Allah tidak bisa disalahkan. Yang disalahkan itu adalah diri kita sendiri. Karena yang ditanya itu adalah kita, bukan Allah. Lalu kemudian, ya. Nah, Jibril mengajarkan kepada para sahabat tentang ihsan. Apa kata Rasulullah SAW? Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau memang tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Itu ya yang dimaksud dengan ihsan ya. Lalu kemudian ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hari kiamat, nah Nabi Muhammad tidak bisa menjawab karena memang betul hari kiamat itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Jadi menebak-nebak juga repot kalau menebak. Faktanya kan juga banyak yang sudah beberapa tahun yang lalu kan menebaknya ternyata meleset. Katanya hari kiamat tahun sekian. Kalau sudah terjadi begini, maka ini. Maka sekarang sampai sekarang juga kok belum hari kiamat. Jadi tidak usah menebak-nebak ya hal-hal gaib seperti ini. Cukup kita imani saja dan kita persiapkan bekal kita. Itu intinya ya. Jadi tidak usah membuang-buang waktu memikirkan kapan terjadi hari kiamat tersebut. Harusnya kita sibuk membuang waktu kita untuk beribadah. Memperbanyak bekal kita nanti sebelum hari kiamat itu datang. Ya. Nah, ternyata Nabi Muhammad karena tidak tahu, maka ditanyalah beliau tentang tanda-tanda kiamat tersebut.
Alhamdulillah dijelaskan kepada kita yang ternyata pada saat ini sudah terjadi tanda-tanda hari kiamat. Lalu kemudian Rasulullah SAW memberikan tanda-tanda hari kiamat tersebut. Yang pertama, seorang hamba sahaya wanita melahirkan tuannya. Dan engkau melihat orang-orang berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, lagi fakir, kata beliau. Dan pengembala kambing saling berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Dan semua ini sudah terjadi. Ya, tinggal kita menunggu saja hari kiamat tersebut dan memperbanyak bekal kita. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Itulah pembahasan pada kali ini tentang bab yang kedua ya pada hadis Arba'in Nawawi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.